wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Ida akala ing dalam nalikane mangan. Mangan, dahar kalau bahasa sopannya, tapi karena hewan masa dahar hewan kan. Ida akala ing dalam nalikane mangan atau memangsa sopo asabu opo asabu hayawan buas mangan insanan ing menungso wasoro lan dadi sopo insanan dan iku fi batnihi tetep ing dalem jero wetenge sabu awwaqo'a utawa tumibo sapa insanan fil bahri ing dalam segoro fakalat hu nuli mangan atau memangsa ing insan sapa sing mangan sapa al asmaku piro-piro iwak ikan hiu dimakan ikan hiu. Maka pertanyaannya fahal yus'alu mongko ono toh den takoni sapa insan au yu'adzabu utawa den siksa sapa insan au yuna'amu utawa den paringi nikmat sapa insan. Ini pertanyaan muncul setelah kita harus percaya tentang hari akhir, hari kiamat kita harus percaya. Sehingga ketika ada peristiwa, ada kejadian, manusia kita seorang yang ketika meninggalnya itu tidak wajar. Contoh seumpama ada si A berburu terus dimakan hewan buas, ditelan sama buaya sampai dagingnya hancur. Seumpama ini, naudzubillah min dzalik. Atau dia pas jalan-jalan naik perahunya tenggelam, otomatis orangnya tenggelam pas kebetulan dimangsa oleh ikan hias lagi. Ikan hiu. Nah, kalau seandainya terjadi semacam ini, apakah manusia itu kan nggak dikubur kan itu? Karena atau memang mohon maaf mayatnya itu nggak ditemukan. Ini nggak dikubur. Kalau seandainya seperti ini, maka mayat itu apakah tetap ditanya oleh si Munkar Nakir, diberikan nikmat kubur atau disiksa kuburnya? Masih adakah hal yang semacam itu ketika seseorang matinya dengan keadaan yang tidak wajar seperti tadi? Atau mohon maaf, ada kebiasaan yang namanya di Bali itu namanya apa? Ngabeng apa ngabeng? Ini kan mohon maaf, mayatnya kan jadi debu. Nah, ini sama pertanyaannya, apakah si mayat yang sudah tak terlihat jasadnya, masihkah ketika nanti setelah kematian itu ditanya oleh Munkar Nakir? Maka jawabannya ini. Karena ada sebagian alasan yang mengatakan kenapa manusia itu harus dibakar ketika sudah meninggal dan nanti sudah kehidupannya dead end gitu. Mereka nggak mempercayai bahwa kelak nanti setelah kematian ada pembangkitan dalam kubur. Mereka nggak percaya. Sehingga ya sudah jadi debu, dibuang ke laut aman. Kan begitu. Maka kepercayaan kita sebagai orang muslim menanggapi hal yang semacam itu bagaimana? Maka jawabannya jim na'am nggih. Na'am nggih. Kuluman utawi saben-saben wong mata kang det sapa man mati. Det itu bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Mata kang wafat sapa man kalau orang beriman. Mata kang meninggal sapa wong orang biasa.
Yus'alu kuluman iku yus'alu bakal den takoni sapa man. Iku yus'alu bakal den takoni sapa man, sumayu adzabu nuli den siksa sapa man. Sumayu adzabu nuli den siksa sapa man au yun'amu utawa den paringi nikmat sapa man. Sehingga walau farqa ora ana mongko ora ana beda iku maujud. Walau farqa mongko ora ana beda iku maujud bainaman ing dalam antarane wong. Bainaman ing dalam antarane wong dufina kang den pendem sapa man. Dufina kang den pendem sapa man fil qabri ing dalam kuburan. Fil qabri ing dalam kuburan au soro utawa dadi sapa man. Au soro utawa dadi sapa man menjadi. Fi batnis sabu'i. Fi batnis sabu'i ing dalam wetenge hayawan buas. Fi batnis sabu'i ing dalam wetenge hayawan buas. Au fi qa'ril bahri utawa ing dalam telenge segoro. Utawa ing dalam telenge segoro. Apa itu? Teleng itu dasar dalam banget dasarnya lah. Segoro. Fallahu mongko utawi Allah. Fallahu mongko utawi Allah ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben sewiji. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben sewiji ku qadirun dat kang kuwasa. Ku qadirun dat kang kuwasa. Wa bi kulli syai'in. Wa bi kulli syai'in lan kelawan saben-saben sewiji. Wa bi kulli syai'in lan kelawan saben-saben sewiji iku alimun dat kang mudaneni. Iku alimun dat kang mudaneni. Khabirun tur kang waspada. Khabirun tur kang waspada. Ini jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan bagaimana status manusia yang hidup tidak dikubur, yang hidup dalam keadaan yang tidak normal, misal dimakan hewan buas ataupun tenggelam di laut yang tidak ditemukan jasadnya. Nah, maka hal yang semacam itu tetap ada pertanyaan man rabbuka, man dinuka, man apa lagi? Man nabiyuka, siapa nabi kamu, siapa Tuhan kamu, siapa teman kamu, siapa apa kitabmu, siapa nabimu. Artinya tetap. Makanya di sini dikatakan kullu man mata yus'alu summa yu'adabu aw yun'am. Setiap orang yang meninggal dunia, setiap orang yang wafat itu sudah dipastikan ada pertanyaan di dalam kubur. Setelah pertanyaan di dalam kubur itu berlanjut, apakah dia diadab ataukah dia diberikan nikmat? Apakah diberikan nikmat kubur? Apakah diberikan siksa kubur? Itu terjadi kepastiannya, meskipun secara kasat mata kita tidak bisa menemukan jasadnya. Tapi tetap di alam itu yang berbicara bukan jasad, tapi kesejatian hidup itu yang berkata. Makanya kita harus percaya bahwa di alam kubur itu ada siksa, ada juga nikmat. Sehingga wala farqa baina man dufina fil qabri, tidak ada perbedaan antara orang yang memang matinya normal dikubur ataupun orang yang matinya tidak normal ditelan oleh makhluk buas ataupun tenggelam di dasar samudra. Enggak ada bedanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kok bisa? Iyalah, Allah itu adalah Tuhan yang mampu atas segalanya, mengetahui segalanya dan kuasa atas segalanya. Maka itu bukan sesuatu hal yang sulit bagi Allah. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi. Oh, orang kalau matinya tenggelam sudah nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur, sudah, karena jasanya nggak ada, nggak bisa. Tetap. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa sebagai orang muslim kita harus mengimani adanya hari di mana setelah kematian. Setelah mati itu kita bukan sudah berhenti, enggak. Ada kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan apa ya? Kehidupan di alam kubur. Setelah alam kubur selesai, kiamat, yaumul ba'ats, orang dibangkitkan lagi dalam kubur, di trompet itu sama si tukang malaikat
Yang hidup trompet itu orang hidup lagi. Orang hidup lagi. Nah disitulah mulai ada awal permulaan dari hidup yang abadi. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, setelah di padang mahsyar, masya Allah, meminta pertolongan, akhirnya dapat syafaat oleh Nabi Muhammad, syafaatul uzma. Akhirnya semuanya dihisab, amalnya dihisab. Setelah amalnya dihisab, baru melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melewati, nah disitulah itu filter, jembatan itu filter. Siapa yang amalnya banyak, siapa yang masuk surga berarti dia lolos. Karena setelahnya jembatan Shiratal Mustaqim itu ada yang namanya telaga, telaganya Rasulullah. Nah itu baru orang mengalami, semua umatnya Kanjeng Nabi akan merasakan itu airnya, telaganya Nabi Muhammad itu. Baru setelah itu masuk ke surga. Karena untuk mensucikan di surga itu nggak ada orang yang berdosa, nggak ada orang yang berdosa. Ya. Boleh, bisa dipaham sampai ini. Oke, kalau bisa dipaham kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.